Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kepada anak-anakku sekalian, di mana kita kali ini bertemu di kegiatan pembelajaran semester 2 untuk materi informatika dan TIK ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apa ya. Meskipun sekarang masih situasi pandemi, kita tidak bisa bertatap muka langsung, jadi kita tetap masih menggunakan PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Adapun materi-materi yang akan kita bahas di semester 2 ini, semester genap, itu yang pertama dampak sosial informatika, kemudian yang kedua algoritma dan pemrograman, yang ketiga compositional thinking, kemudian yang keempat aplikasi lintas bidang. Nah, ini mudah-mudahan kita dapat lalui bersama kegiatan pembelajarannya, apakah nanti secara daring atau secara tatap muka ya. Mudah-mudahan ada perkembangan baik, kita bisa bertatap muka ya. Baik, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu dampak sosial informatika. Nah, kalau berbicara dampak ini, kita langsung menyimpulkan dampak itu ada dampak yang baik dan ada dampak yang buruk, atau dampak positif dan dampak negatif ya. Nah, seperti kalau ada pepatah dulu itu, mau lu bertanya sesat di jalan ya. Ini di abad sekarang juga ini masih berlaku ya, cuman beda konteksnya sekarang ya. Sekarang itu kalau mau bertanya ke orang ya, tinggal tanyanya ke teknologi, ke alat ya. Nah, contohnya ya, kita dalam perjalanan ini kita tidak mengetahui lokasinya di mana, kita tinggal menggunakan fitur Google Search ya. Filternya Google Search, kemudian gunakan Google Maps ya. Nah, ini kita dapat mencari dan menelusuri lokasi yang kita tuju ya. Ini dengan insya Allah dengan tepat ya, karena beberapa langkah, meter atau belok kiri belok kanan akan dipandu ya oleh alat itu. Nah, itu makanya teknologi informasi dan komunikasi menjadi teknologi yang berkembang pesat ya. Dengan unggulannya itu internet ya. Dengan internet ini dapat mempermudah semua pekerjaan kita ya. Nah, kemudian TIK menjadi salah satu teknologi peringkat teratas ya, baik dari segi positif, negatif maupun penggunanya, yang muncul sekarang berkembang ya menjadi ada tren atau budaya media sosial ya. Nah, ini akan berdampak positif maupun negatif ya. Nah, kita akan bahas dulu, singgung dulu mengenai dampak positif dari informatika dalam bidang sosial. Yang pertama, meningkatkan interaksi sosial antar pengguna. Ya, ini kalau dulu mau berhubungan dengan orang itu 25 tahun yang lalu itu paling maksimal dengan menggunakan telepon ya. Itu pun hanya suara telepon, suara saja ya, dengan kemudian keterbatasan jaringan dan sinyal ya. Atau kita akan mengirim dokumen ya, kita dulu memakai surat ya, memakai pos begitu. Tapi sekarang 25 tahun kemudian ya, sudah berkembang ini. Nah, ini kita bisa real time ya, dapat bertatap muka ya dengan klien kita, saudara kita ya. Kita dapat langsung ya berkomunikasi ya, tatap muka, kemudian dapat mengirimkan dokumen, file ya. Nah, ini adanya meningkatnya teknologi informatika ya. Nah, kemudian timbul platform-platform baru ya, dengan berkembangnya internet ini, seperti ada web ya, blogger ya, blogging
apalagi di situasi pandemi sekarang itu dengan pembatasan sosial ya, kita tidak repot lagi bepergian untuk ke kantor ya. Jadi kita dapat bekerja di rumah, yaitu dengan menggunakan teknologi informasi ya. Banyak organisasi memberikan keleluasan pada pegawainya untuk bekerja di rumah ya. Jadi klien atau pekerjaan dokumentasi administrasi ini bisa dilakukan di rumah. Jadi karena di kantor itu hanya kan berpindah tempat saja, di kantor pun sama menggunakan untuk memakai komputer ya. Melayani klien juga bisa ya dengan teknologi yang ada, yaitu seperti di Zoom atau Google Meet. Ini bisa orang tetap bekerja di rumah. Ini memiliki beberapa keuntungan ya. Jadi tidak perlu sewa ruang gedung ya, hemat alat kantor, efisiensi waktu dan biaya, kemudian waktu bekerja yang fleksibel bagi karyawannya ya. Nah, kemudian ada perubahan cara hidup, yaitu adalah belanja online. Nah, ini sedang booming dan ngetrend sekarang ya, tumbuh berbagai marketplace di Indonesia ini ya. Ini seperti Lazada ya, kemudian Bukalapak, kemudian Tokopedia ya, yang internasionalnya seperti Amazon, Alibaba ya. Nah, ini tumbuh banyak toko online ya. Nah, ini memiliki keuntungan ya, jadi menghemat waktu perjalanan, dilakukan dari mana saja ya, kita tidak harus pergi ke toko ya. Kemudian pilihan barang banyak ya, ini akan ditampilkan fiturnya di marketplace ini, pilihan banyak yang barang yang banyak sekali ya. Kemudian harganya bahkan bisa lebih murah karena mungkin ini dari bisa mengurangi dari pajak tempat, pajak toko ya. Nah, ini bisa dikurangi, bisa menekan harga barang ya. Nah, ini perubahan cara hidup ya, belajar dari rumah dan belanja online. Kemudian yang berikutnya perubahan hidup adalah kemudahan memulai usaha. Nah, ini kalau kalian mempunyai produk ya, nah di rumah menghasilkan produk kemasan, ini tidak perlu lagi sekarang itu promosi yang sangat besar dan jauh-jauh ya. Cukup kalian gunakan smartphone ya, kemudian disebarkan melalui platform pesan messenger seperti WhatsApp saja ya. Untuk WhatsApp saja ini bisa memberikan informasi ya produk ya. Kemudian pembayarannya pun bisa menggunakan internet banking ya. Jadi dengan mudah kita nanti ada mendapatkan barangnya. Jadi perubahan cara hidup ini memudahkan memulai usaha. Nah, kemudian perubahan jenis pekerjaan ya. Perubahan jenis pekerjaan. Nah, ini contohnya sekarang yang 25 tahun 30 tahun lalu yang belum ada, sekarang baru ada ini. Ini seperti blogger ya. Blogger ini yang mengisi konten di web ini ya. Ini hal-hal yang baru ini, dan ini ngetren ya. Ini pun dapat menghasilkan uang ini ya, nanti diberikan contohnya. Kemudian YouTube ya. Nah, ini YouTuber ya, menjadi seorang YouTuber jelas ini akan menaikkan, menghasilkan penghasilan dari sini, dari YouTuber ini ya. Memang orang yang berniat untuk menjadi penghasilan dari situ. Kemudian pekerjaan lain adalah animator ya. Ini animator karena sekarang berkembang informasi ya di berbagai platform. Ini orang menggunakan animasi untuk iklan, untuk pembuatan film ya. Nah, ini peranan seorang animator ini sangat besar sekali ya. Jadi ini muncul pekerjaan animator ya. Nah, kemudian bahkan ada pekerjaan baru ini menjadi selebriti medsos ya, untuk menarikan aktor, artis atau misalkan pejabat ya, menaikkan rating dalam pemilu misalkan ini ya. Ya, ini saya berikan contoh untuk blogger ya. Untuk blogger ini berdasarkan Ilmupedia ya, blogger Indonesia paling sukses. Nah, ada Kosa Aranda, ini dari Kosa Aranda
bisa pribadi lewat tulisan bergaya kocak dan inspiratif ini ya. Ini ada Sugeng Ardadi, sugeng.id. Ini berisi tulisan seputar tips dan trik untuk blogger pemula ya, dan cara menghasilkan uang dari blog. Ada lagi Alit Susanto ya. Ini sitlikus.com. Ini katanya mahasiswa abadi ini si Alit Susanto ini ya, dikemas dengan cukup unik dan lengkap ya, dengan bumbu komedi zaman sekarang. Nah, ada perempuan ini blognya Emak Gaul ini ya, Emak Gaul Winda Krisna Deva ya. Ini menuliskan seputar parenting dan berbagai macam tips menarik hingga seluruh dunia blogger ya. Nah, kemudian ini coba contoh saya tampilkan YouTuber ya. Nah, ini penghasilan tertinggi ya. Nah, ini luar biasa sekali ini ya. Pertama itu si Mbak Im Wong ya, dan Paula Verhoeven ini dapat penghasilannya sebulan ini lebih dari 830 juta. Ini sampai 13,29 miliar ini ya. Ini penghasilannya ini ya. Ini dari YouTuber ya. Dari mengupload video yang dia buat direkayasa ya, kemudian banyak ditonton, banyak subscribernya ya, sehingga dia bisa menempatkan iklan ya oleh Google, kemudian akan mendapatkan royalty ya dari penempatan iklan di YouTube-nya ya. Nah, kemudian Raffi Ahmad ya dan Nagita Slavina ini penghasilannya bisa sampai 679 juta ya, sampai 10,87 miliar ya. Kemudian adalah Deddy Corbuzier ya. Ini sudah terkenal sekali ya, Deddy Corbuzier ini. Selain yang dia bintang televisi dan pesulap, dia juga sebagai YouTuber ya. Nah, penghasilannya minimal 484 juta ya. Nah, kemudian ada lagi Andre Taulani ya. Ini atau Taulani TV ini bisa mencapai 30.600 dolar ya, atau 428 juta sampai 6,8 miliar. Ada lagi Atta Halilintar ya, ini juga besar 35 juta. Kemudian ada juga Rika Ricis ya. Nah, ini contoh saja 6 ya, contoh 6 saja YouTuber yang berpenghasilannya luar biasa ya ini, sehingga memunculkan pekerjaan baru ya. Nah, kemudian ada lagi ini profesi yang baru itu adalah sebagai animator. Nah, ini animator dari God News from Indonesia. Ini contohnya ada Andre Surya. Ini sudah internasional ya, karena sudah bergabung di pembuatan film Transformers, Iron Man ya, Iron Man 2 ya, Star Trek, Terminator. Kemudian ada Michelle Reynolds ya. Ini berperan di balik layar pembuatan film Hobbit ya, kemudian Batman vs Superman. Kemudian ada Rini Triani ya. Ini di pembuatan The Adventure of Tintin ya, atau juga film Avenger. Kemudian ada Griselda Satrawinata. Ini terlibat dalam animasi Shrek atau Kung Fu Panda ya, dan Monster Alien. Kemudian ada Roni Gani ya. Ini terlibat dalam pembuatan film Warcraft ya, sampai The Avenger. Kemudian ada Marsha Cikita Fauji. Ini kalau kalian suka melihat Upin Ipin, ini aktif dalam animasinya ya. Ini pembuatan animatornya terlibat. Ini Marsha Cikita Fauji ini merupakan anak dari Ikang Fauji dan Marissa Hawk, ini artis yang dulu ya. Ada lagi yaitu Christian Lee ya. Nah, ini dia aktif dalam pembuatan animasi Transformers 3, Spider-Man ya, Star Wars dan Lord of the Ring ya. Itu adalah contoh-contoh profesi atau pekerjaan baru sebagai animator ya. Nah, untuk selebriti medsos sendiri, ini silahkan kalian browsing sendiri ya di ini internet ya, siapa yang menjadi top dari medsos ini ya.
sekarang kalau seorang dosen itu juga tidak perlu harus kumpul memberikan kuliahnya, atau misalkan dalam menyusun suatu riset tidak perlu berkumpul di satu tempat, tetapi masing-masing dapat melakukan work online ya. Jadi bisa tersebar di mana saja, kemudian dapat berhubungan melalui internet ya, menggunakan laptop, sehingga tetap bisa berkomunikasi ya, tetap bisa membentuk tim ya untuk menuju kepada tujuan penelitian atau belajar. Demikian juga karyawan tidak harus full di kantor ya, tetapi cukup dengan menggunakan internet tetap bisa berhubungan dengan bosnya, dengan direkturnya di kantor. Kemudian ada juga yang paling maju itu adalah pembedahan jarak jauh ini. Jadi seorang dokter bisa melakukan pembedahan ya, ketika dokternya tidak berada di tempat, sedangkan pasiennya harus segera ditangani. Ini bisa dilakukan pembedahan dari jarak jauh. Ini menggunakan teknologi Internet of Things ya. Jadi menghubungkan berbagai mesin dengan komputer dan teknologi 5G. Nah, kemudian lagi yang terbaru ini di dalam berkendaraan. Ini ada menyetir sendiri mobil ya. Dengan teknologi mobil autonomous ini, mobil dihubungkan dengan satelit ya, melalui perangkat komputer, sehingga mobil seperti robot akan bekerja sendiri setelah diprogram tujuannya kemana ya. Ini jelas akan sangat mempermudah urusan sekali ini ya. Jadi orang dapat beristirahat ya, sehingga nanti bisa tidur saja di mobil, kemudian sudah nyampe nanti ya. Ini menggunakan teknologi self driving ya. Nah, itulah ada 3 poin